Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم الآية وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Shadaqallahul Azim. Hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua. Yang paling penting adalah kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang, dan nikmat sehat. Serta Allah telah memberikan kepada kita semuanya hidayah, inayah, taufik, sehingga kita tergerak hatinya untuk melangkahkan kaki ke Masjid Al-Barakah yang mulia ini dalam rangka untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah serta menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya di hari Jumat seperti infak sedekah, iktikaf, sholawat, berzikir, dan semoga amalan ibadah kita di hari ini, di yaum Jumat ini, semoga mendapatkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, salawat serta salam semoga selalu tercurah ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yang semoga dengan lantunan salawat yang kita junjungkan kepada Nabi Muhammad menjadi wasilah bagi kita agar diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jemaah rahimahumullah, baru saja kita memperingati hari besar, hari raya Idul Adha yang identik dengan ibadah haji di Makkah Mukarramah. Seluruh umat Islam berkumpul dalam satu majelis dari berbagai penjuru dunia, mendekatkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah haji. Bagi kita yang notabene belum mampu, karena ibadah haji adalah ibadah yang diwajibkan bagi orang Islam yang mampu, baik itu mampu dari segi finansial, keuangan, harta, ataupun mampu secara fisik, mampu secara kesehatan dalam menyelesaikan rangkaian ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah,
Musdalifah dan Mina. Bagi para jamaah, bagi umat Islam yang belum mampu untuk mencapai ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah haji karena ada beberapa kendala, misalnya belum mampu secara finansial ataupun belum ada porsinya, misalnya di Indonesia ada ibadah lain selain haji sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melalui berkurban. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita umat Islam tidak hanya soal haji tetapi juga soal berkurban. Ketika Allah memberikan anugerah berupa anak kesayangan yang bernama Nabi Ismail, dan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, Allah memerintahkan untuk mengambil anaknya, menyerahkan anaknya yang tersayang itu sebagai wujud kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah. Meski pada awal-awal muncul mimpi, ada sedikit keraguan dari Nabi Ibrahim, tetapi ketika hari Arafah, hari di mana Nabi Ibrahim benar-benar yakin dan mengetahui bahwa mimpi yang datang dari Allah itu adalah benar, untuk menyerahkan anaknya, untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, dan Nabi Ibrahim ikhlas menyerahkan anak itu, yakni Nabi Ismail. Dan karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah dan ia rela menyerahkan Nabi Ismail, Allah ganti Nabi Ismail itu dengan hewan ternak, dengan kambing. Hadirin jemaah rahimahullah, dalam berkurban yang kemarin telah kita laksanakan, setidaknya ada 3 hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, berkorban itu sebagai tanda bahwa kita mengakui bahwa kita bertakwa dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah diteladani oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sebagai manusia pasti diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan harta yang boleh jadi harta ini melimpah ruah. Tapi ketika amanah anugerah ini, harta kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita benar-benar bisa menjalankannya, atau apakah kita bisa benar-benar ikhlas menyerahkan harta kesayangan kita atau apapun yang menjadi kesayangan kita kepada Allah sebagai bukti cinta kita kepada Allah, apakah kita ikhlas? Itulah yang menjadi perundangan kita bersama, bahwa berkurban, baik itu hewan ternak ataupun dalam hal sekecil apapun, berinfak dan bersedekah itu bagian daripada kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita sudah sampai pada tahapan ikhlas amanah yang diberikan Allah atau harta yang diberikan Allah itu kita serahkan kembali, kita berbagi kepada sesama muslim, jika ikhlas, itulah yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah rahimahumullah, hikmah yang kedua, berkurban adalah tanda bersyukur bagi umat Islam. Sebagaimana firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Di dalam surat Al-Kautsar dijelaskan, sesungguhnya kami telah memberikan banyak nikmat. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepada manusia.
sehat, nikmat iman, nikmat hidup yang layak, nikmat rezeki, nikmat harta yang melimpah. Di ayat selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar. Apa yang dilakukan setelah kita mendapatkan nikmat? Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu. Maka beribadahlah, maka sholatlah atas nama Tuhanmu. Maka ada ungkapan bahwa sholat adalah bagian atau tanda bahwa kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selain daripada sholat, fasholli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Jadi berkurban, apa yang kita kurbankan, apa yang kita serahkan kepada Allah yang akan dibagi kepada masyarakat melalui daging kurban adalah bentuk rasa syukur kita sebagai umat Islam atas segala limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Hikmah yang ketiga, yakni berkurban sebagai sarana untuk saling berbagi dan gotong royong. Ketika kita selesai sholat Idul Adha kemarin, panitia kurban, para jamaah sekalian berkumpul dalam satu majelis, berkumpul untuk menyelenggarakan dan menyembelih hewan kurban. Ada yang tugasnya menyembelih hewan kurban, baik itu kambing, sapi. Ada yang tugasnya untuk menguliti, ada yang bertugas untuk memotong-motong dagingnya, membagi dagingnya dan membungkus dagingnya untuk dibagikan kepada kaum sekitarnya, warga ataupun jamaah sekitar, serta ditujukan untuk manusia yang kurang beruntung. Itu bagian yang erat kaitannya dengan saling gotong royong sesama muslim. Tradisi ini setiap tahun kita lakukan, dan semoga tradisi ini senantiasa terus langgeng. Karena di dalam upaya kita berkurban, di dalam upaya kita menyembelih kurban, ada gotong royong dan saling berbagi sesama muslim. Boleh jadi kita yang berada di sini bisa merasakan daging setiap hari, tapi belum tentu di luar sana orang-orang bisa merasakan daging setiap hari. Itulah fungsi dan kegunaan bahwa berkurban adalah upaya untuk saling berbagi kepada sesama muslim. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, ibadah haji dan ibadah kurban itu memerlukan harta yang tidak sedikit. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk, misalnya di tahun ini belum bisa memenuhi kurban ataupun berhaji, semoga di tahun depan Allah memudahkan kita dengan niat yang ikhlas dari kita. Allah akan mempermudah dan melancarkan segala ikhtiar, segala pekerjaan kita dan segala rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal li wa lakum wastaghfirullahal ladzim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.